warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar, khususnya untuk Anda yang selalu mengikuti siaran pengarus utamaan gender ya. Di hari ini, hari Selasa, hari ke-26 di bulan Oktober 2021. Senang sekali saya Idam kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Seperti biasa tentunya selain kita mendengarkan lagu-lagu pilihan, kami juga akan berbincang, kita akan berbincang santai bersama narasumber. Di studio Pro 1 RRI Makassar saat ini sudah bersama kita, ini ada perempuan inspiratif juga ya. Beliau adalah Ibu Haja Nur Aini. Beliau ini adalah pendiri Ketua Koperasi Wanita Fatimah Az-Zahra juga dari 2007. Dan beliau juga ini merupakan ketua RW seperti itu ya di lingkungannya. Nah pendengar, seperti apa perbincangan kita kali ini? Topiknya bentuk dan implementasi partisipasi dalam menyelesaikan isu gender di masyarakat. Anda juga bisa bergabung sebentar bersama kami melalui telepon interaktif di 0821 34 kali 9440. Dan juga bisa bertanya melalui pesan singkat di 08 11 423 kali. Untuk Anda juga yang saat ini tengah menyaksikan streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Makassar dan di YouTube RRI Makassar, Anda juga bisa nanti nih sepanjang obrolan kita bisa mengetik ya komentar Anda. Kami tunggu tentunya. Anda bisa selain dengarkan juga bisa nonton. Narasumber kita untuk siang hari ini adalah Ibu Haja Nur Aini seperti yang bisa Anda lihat di monitor saat ini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Haja Nur Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya menyapa Ibu Eni ya. Iya, Bu Eni aja. Masya Allah. Kabar sehat Bu Eni? Sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Ini terima kasih loh Bu Eni sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar. Ini kali yang pertama atau sudah sering Bu Eni? Sudah berapa kali tapi di lain topik nih. Oh, di lain topik. Lokasinya di sini juga Bu Eni? Nah, kalau di sini sudah 2 kali. Oh, oke, siap. Jadi Bu Eni sudah terbiasa juga nih Bu Eni. Tapi kali ini Bu Eni kita tentu ingin lebih mengetahui ya sesuai topik kita seperti apa kemudian bentuk dan implementasi dalam menyelesaikan isu gender di masyarakat. Nah, mungkin di awal nih ada pengantar dulu nggak nih yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Silakan Bu Eni. Makasih. Di sini saya berbicara bahwa pengarus utamaan gender itu bukan cuma pekerjaan pemerintah tapi adalah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara, karena untuk menyelesaikan masalah di lingkungan kita paling tidak kita menjadi bagian dari orang yang menyelesaikan masalah itu. Kita harus menyelesaikan secara bersama-sama agar terciptanya suatu kedamaian, kesejahteraan di lingkungan kita. Harapan kita dengan melihat potensi-potensi yang ada di wilayah kita, potensi sumber daya alam kita, potensi sumber daya manusia, itu adalah menjadi modal utama kita di dalam bergerak di wilayah kita masing-masing. Nah, Ibu Eni kali ini hadir sebagai Ketua Koperasi Wanita Fatimah Az-Zahra dan tentu juga sebagai Ketua RW di sana ya. Lingkungan di mana sih Bu? Saya berada di pinggiran, di daerah pesisir, Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Patingaloan, pinggir tol. Oh, pinggir dekat tol. dari pelelangan ikan Pautere. Oh, Pautere ya. Oke. Nah, tentu sebagai Ketua RW juga dan ternyata lahir dan besar di sana. Iya. Oke, jadi sangat mengetahui begitu. Iya. Apa kemudian permasalahan-permasalahan di sana, isu gender di sana, begitu Bu ya. Nah, kali ini sebagai Ibu sebagai Ketua Koperasi Wanita Fatimah Az-Zahra. Nah, mungkin di awal ingin menyampaikan nih kenapa seperti apa koperasi wanita itu dan kenapa kemudian berdiri begitu. Jadi latar belakang terbangunnya Koperasi Fatimah Az-Zahra ini karena keprihatinan kita melihat kehidupan perempuan pesisir yang ada di sana ya. Kita harus memberi ruang gerak buat mereka, karena biasanya jika kita berbicara di pinggiran bahwa yang ada di kepala kita bahwa perempuan
yang bodoh, ketinggalan, yang memiliki SDM yang rendah dan sebagainya. Itu menjadi tantangan buat kita bahwa ke depan itu tidak ada lagi. Jika kita berbicara tentang perempuan di pinggiran, di pesisir, maka di situ ada perempuan yang terampil, cerdas, dan mandiri. Dan itu bisa kita lakukan secara bersama-sama. Kenapa kita buat Koperasi Fatimah As-Sahra di sini? Untuk mendorong perempuan pesisir untuk berkembang membangun wirausaha, karena sumber daya alam kita luar biasa, sumber daya ikan kita banyak, sumber daya manusia kita banyak, istri nelayan yang tidak memiliki pekerjaan yang bisa kita dorong untuk mengolah hasil tangkapan suaminya menjadi bernilai ekonomi yang lebih baik. Kemudian mereka perlu ruang gerak, perlu suatu kelompok sehingga mereka bisa bekerja secara bersama-sama. Dalam hal ini kita membangun kegotong royongan di antara kita untuk lepas dari jeratan kemiskinan ini, lepas dari permasalahan, karena di pinggiran itu sangat banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak-anak kita, bahkan eksploitasi anak dan sebagainya. Apalagi di wilayah kita kan ada diapit oleh 2 pelabuhan ya, Paotere dan Pelni. Di situ ruang yang sangat rawan untuk terjadi perdagangan manusia dan sebagainya, eksploitasi anak-anak dan sebagainya, KDRT dan sebagainya. Namun permasalahan ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Di samping kita bersama-sama dengan pemerintah, CSR dan sebagainya, itu sangat penting di dalam membangun masyarakat di wilayah kita. Dan kita bangun koperasi ini dengan harapan, kenapa banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Karena kondisi ekonomi yang tidak sehat. Makanya ini yang perlu kita perbaiki. Kalau kita mendampingi orang, jangan hanya mendampingi menyelesaikan masalah itu, tetapi bagaimana kita mendampingi sampai masalah itu selesai, mengetahui apa penyebab masalah ini, solusi apa yang bisa kita beri ke mereka sehingga kita meninggalkan dalam kondisi mereka sudah mandiri. Diskriminasi dan sebagainya itu kan perlu dihilangkan, memberi ruang yang sama untuk bergerak baik perempuan dan laki-laki di dalam menyelesaikan ekonomi keluarga, itu menjadi tanggung jawab kita bersama sih sebenarnya. Baik, nah Masya Allah begitu ya, sangat mulia loh Bu Eni, tujuan awal kenapa kemudian, dan Ibu sebagai pendiri ya? Saya pendiri dan saya membangun koperasi itu. Masya Allah, dan Alhamdulillah masih tetap bertahan sampai sekarang, sampai bahkan sekarang. Sudah berkembang. Sudah berkembang. Karena kita bangun koperasi ini bukan hanya untuk kepentingan atau keuntungan anggota, tetapi bagaimana juga ada dampak untuk masyarakat. Setiap kita bangun usaha itu bagaimana juga berdampak di masyarakat di sekeliling kita. Nah, kalau bedanya nih Bu Eni, dulu sebelum 2007 begitu ada pengembangan lainnya, sekolah-sekolah dan lain-lain. Seperti apa Ibu perbedaannya? Ya, kalau dulu itu susah merekrut orang, belum ada yang mau ikut dengan kita karena kan belum ada hasil yang mereka bisa lihat. Dulu kondisinya di masyarakat dan manfaat yang dirasakan dulu sekarang. Kondisi masyarakat di situ kan mereka rata-rata perempuannya belum memiliki pekerjaan, pendidikan sekolah tidak diutamakan di situ. Anak-anak biasanya banyak jadi pekerja anak di pelelangan karena mereka lebih baik cepat ke pelelangan, dapat uang, angkat air dan sebagainya. Tapi sekarang berbalik, anak-anak sekarang sudah mulai mau sekolah, bahkan sudah ada juga yang sarjana sekarang di sana yang dulunya tidak mau sekolah, ibu-ibunya dulu cuma di rumah toh menunggu dikasih uang suami. Kalau tidak cukup ya kadang-kadang di situlah terjadi keributan, konflik di dalam rumah. Nah sekarang terbalik, mereka sudah punya kegiatan, sudah punya aktivitas, sudah mulai ada kesadaran untuk berwirausaha, sudah memiliki keterampilan, kita latih. Bahkan ada kami punya sekolah perempuan berdaya. Sekolah perempuan berdaya. Daya itu ya siswanya ada 40 orang, per RW kita ambil 10 orang, dan siswanya itu rata-rata bermasalah, sebagian besar adalah korban KDRT. Nah di situ kita advokasi mereka bagaimana mengubah pola pikir, pola sikap mereka, memberi pengetahuan hak-hak dasar dia. Jadi bila merasa tidak nyaman dia bisa mengadukan dirinya dan bisa mengadvokasi dirinya dan keluarganya.
Kita juga akhirnya bangun sekolah anak percaya diri. Sekolah anak percaya diri ini untuk anak-anak korban kekerasan. Karena biasanya anak-anak begini dia kehilangan kepercayaan dirinya. Kalau bicara kadang kebun binatang banyak di mulutnya dan sebagainya, etika tidak ada. Nah, kita berusaha mendampingi anak-anak ini bahwa taruhlah dia mengalami kekerasan tapi ke depan dia bukan pelaku kekerasan. Nah, kita bangunlah sekolah itu dengan menghadirkan psikolog dan sebagainya dan membangun kerjasama dengan semua di wilayah kita termasuk PPA, Pemberdayaan Perempuan Provinsi dan Kota Makassar, melibatkan PKK, melibatkan CSR. Saya banyak bermitra dengan CSR Pertamina. Ya. Masya Allah, ini sudah luas ternyata dan jaringannya Bu Eni sudah alhamdulillah begitu Bu Eni ya. Harus membangun jaringan yang luas supaya kita bisa menyelesaikan secara bersama-sama. Dikerja bersama-sama itu kan lebih memudahkan gitu. Nah Bu Eni, apa sih respon yang kemudian diterima dari masyarakat, dari ibu-ibu di sana? Awalnya responnya itu kurang bagus ya. Awal itu kalau nyari mereka kayak nyari bebek manggil satu rumah ke rumah, ikut kita enggak mau. Tapi terbalik sekarang semua mau ke rumah, boleh enggak saya ikut, boleh ini. Jadi kita buatkan kegiatan-kegiatan, melatih keterampilan pengolahan buat mereka, terus melibatkan dalam setiap kegiatan kita sehingga lambat atau cepat perubahan pola pikir pasti terjadi dalam dirinya. Dan manfaat yang dirasakan sekarang ini selain tentu kesejahteraan. Ya, paling tidak dia sudah memiliki kesejahteraan, wawasan dan pola pikirnya sudah terbuka, mau menyekolahkan anaknya. Dia sudah berhati-hati dalam mendidik anaknya. Dulu kan mereka biasa seenaknya, mau pukul anaknya dia pukul, mau ini. Sekarang dia sudah tahu bahwa ada aturan yang mengatur. Kita tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak-anak, meskipun itu anak kita sendiri. Kita pun selaku perempuan tidak boleh mengalami kekerasan, terus membangun etika dalam berumah tangga supaya ada pengertian di antara mereka, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan dan ruang yang sama. Jadi kalau mungkin ada yang dulu pernah tinggal di Patingaloang ya, dan sekarang datang kok agak berbeda ya, tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga, kayaknya kurang lagi sudah berkurang ya. Meskipun kondisi pandemik ini ada sedikit perubahan kehidupan Pak, karena ini di luar nalar kita ini datang, tapi bagaimana kita dengan kondisi ini bisa bertahan, apalagi program pemerintah sekarang pemulihan ekonomi. Nah itu kita sama-sama berjuang untuk pemulihan ekonomi di masyarakat kita, sehingga apa yang lalu pernah terjadi tidak terulang lagi. Baik Bu Eni, kita juga menanti nih pendengar yang boleh bergabung juga bersama kita Bu Eni ya. Dan juga tentu kita untuk Anda pendengar yang saat ini menyaksikan melalui streaming YouTube RRI Makassar, bisa bergabung juga bersama kita di fanpage Facebook dan juga di YouTube RRI Makassar. Baik, silakan. Dan ini ada yang menanyakan juga, katanya terinspirasi apa yang dilakukan oleh Ibu Eni. Bagaimana sih caranya katanya membangun koperasi wanita seperti ini. Kemudian ada yang bergabung juga, seru kayaknya pindah ke ujung tanah ya di Kita lanjutkan sesaat Bu Eni ya. Kita akan jeda dulu, dan pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami undang Anda di 0821 34 kali 9440 dan juga di 0811 4102 3 kali. Kami kembali sesaat lagi. Enak ya jadi guru masa Covid gini, tinggal kasih tugas di WA terus selesai. Jadi guru itu sulit loh. Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya? Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet. A few moments later. Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja nggak bisa. Emosi saya. Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin? Ngeri mah. Masih mikir profesi guru itu gampang? Enggak mah, enggak. Ampun. Papa! Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana. Enggak mah, ampun. Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia. Dede, buntu mi sedeng. Bu Ani,
Jangan buang sampah di selokan, Bu. Tidak apa-apa, Bu Lis. Hujan deras, nanti kan dibawa air. Ada apa ini ibu-ibu? Hujan-hujan kok ngerumpih? Pak RT, mau kemana ke hujan-hujan? Ya, lihat selokan kita, Bu. Airnya lancar aja mengalir. Ini kok masih ada sampah? Sebentar juga tidak ada, Pak. Nanti dibawa air pergi. Bukan begitu, Bu Ani. Biasakan buang sampah jangan di selokan. Kita tidak mau kan, Bu, kebanjiran seperti minggu lalu akibat selokan yang buntu? Ya, mari bersama-sama menjaga lingkungan supaya bersih dan indah. Lingkungan bersih, keluarga sehat, anak-anak lebih berprestasi. FM RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Tak banyak yang tahu bila diriku menjalin hubungan dengannya, termasuk dirimu yang ku beritahu tentang dia.
bersama denganmu. Oh, agar aku tak sanggup berpisah dari dirimu, oh kasih. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar siang, dan kita masih bersama dengan Ibu Haja Nuraini, Ketua Koperasi Wanita Fatima Az-Zahra. Nah, untuk Anda pendengar, beliau ini sangat mudah ditemukan di internet begitu ya. Sangat banyak artikel-artikel tentang Ibu Nuraini ini, yang merupakan pendiri Koperasi Az-Zahra Makassar. Juga boleh disebutkan Bu Eni nih. Ibu Eni ini juga untuk Anda nih pendengar ya yang penasaran dengan Ibu Eni. Ibu Eni ini ternyata sudah dibuatkan buku ya Bu Eni ya. Ini nih. Iya. Pendengar Anda bisa lihat judulnya itu Nuraini dan Pemberdayaan Wanita Pesisir. Masya Allah loh Bu Eni, dan ini bukunya sangat eksklusif dengan hardcover, berbagai kegiatan Bu Eni memberdayakan para ibu-ibu. Ada foto olahan begitu Bu Eni ya? Iya. Olahan ini abon sepertinya. Iya. Ada otak-otak juga. Iya. Ada
olahan ikan juga begitu. Ini apa-apa saja sih Bu Eni? Mungkin boleh disampaikan ke pendengar kita. Jadi kita di dalam mengembangkan usaha ini kita melihat potensi lokal wilayah daerah kami. Kami di pesisir, di pinggiran, Pautere sangat dekat. Jadi sumber daya ikan kita banyak. Jadi olahan kita itu banyak ke hasil laut. Kami buat nugget ikan, bakso ikan, otak-otak. Abon, terutama abon ikan tuna, karena abon ikan tuna ini kita sudah bisa produksi 1-2 ton. Dan ini sudah dipasarkan juga begitu di mana-mana toko hampir semua toko oleh-oleh di Makassar. Iya, kami kirim juga keluar ke Timika, ke Jawa, di Solo, terus di Malang, di Palu juga kita ngirim. Nah, kalau ini melihat selain pemberdayaan ibu-ibu di sana, sepertinya ini juga ke lansia-lansia begitu, dirasakan manfaatnya oleh ibu-ibu lansia. Nah, ini seperti apa, Bu? Jadi kami itu di setiap produk itu kami ada ketentuan sekian persen dikeluarkan untuk kegiatan sosial kami. Karena untuk membantu orang itu ya harus punya uang. Kalau tidak punya uang kayak apa bantu orang? Dan saya mendorong anggota saya, kamu harus sejahtera. Kalau kamu sejahtera, kamu pasti bisa bantu yang lain. Nah, caranya gimana? Kita harus berproduksi, punya penghasilan sendiri sehingga memudahkan kita dalam berkegiatan, dalam hal pendampingan dan sebagainya. Ini Bu. Jadi dampak usaha itu lansia, kita kasih 150 lansia setiap bulan, setiap tanggal 10 bulan berjalan, kita kasih paket, disesuaikan keuntungan usaha. Masya Allah. Kalau ada yang meninggal, kafannya sudah siap di tempat kita, dan itu rumah-rumah produksi saya. Ini rumah produksinya sebagus ini. Alhamdulillah itu kemarin dibangun sama CSR Pertamina. Jadi ini toko oleh-oleh begitu ya? Iya. Termasuk juga dari hasil koperasi ini memberantas buta aksara. Ya, semua. Karena kenapa perempuan pesisir tidak memiliki kepercayaan diri? Karena biasanya mereka tidak bisa baca tulis. Makanya kita dorong dia untuk bisa baca tulis. Ada kegiatan pengajian untuk perbaikan moral dan sebagainya. Melatih berwirausaha, memberi ruang yang sama buat mereka. Dulu istrinya semua ikut ke kita. Sekarang suaminya sudah mulai ikut juga. Masya Allah. Juga ada posyandu lansia loh Bu Eni. Jadi saya itulah saya bilang, kalau ada keuntungan usaha, jadi kami setiap penimbangan itu untuk memberi perbaikan gizi anak-anak kita, pemberian makanan tambahan itu kita ambil dari hasil usaha kita juga. Dari abon. Jadi untuk generasi ke depan, perbaikan gizi anak-anak kita dan sebagainya itu kita ambil dari hasil usaha kita juga. Termasuk ini ada paket nih peralatan kesehatan untuk lansia 10 juta rupiah begitu. Ini juga ada program Sehati. Iya, Sehat Ibu Anak Tercinta. Nah, itu bersanding dengan Pertamina. Sekolah anak percaya diri. Iya, untuk anak-anak korban kekerasan. Karena kita mau anak generasi kita ke depan ini tidak apa-apa dia jadi anak nelayan, tapi sudah menjadi anak nelayan yang cerdas, yang pintar, beretika, punya pendidikan, sehingga kesejahteraan pasti mereka bisa capai kelak ke depan. Baik, dan ini banyak sekali kemudian kegiatan-kegiatan anak-anak yang ada di sana. Iya. Ya, ada lomba-lomba juga yang diikuti, kemudian dilakukan pembinaan. Begitu. Baik, dan ternyata Ibu juga sudah menerima banyak sekali penghargaan. Iya, sebenarnya bukan penghargaan yang saya kejar tapi paling tidak itu menjadi suatu jaminan buat kita bahwa kita bisa, kita bergerak, pemerintah melihat kita. Dan mari menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama, membantu pemerintah, kita bagian dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah di lingkungan kita dengan pemberdayaan perempuan, dengan semua kepentingan ada di situ, itu memudahkan kita secara bergotong royong untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, meskipun tidak 100%, tapi ada upaya yang kita lakukan untuk merubah itu semua. Kenapa kemudian Ibu Eni tertarik untuk menyentuh perempuan begitu? Karena buat saya perempuan dalam rumah itu seperti leher. Leher yang sehat akan menopang kepala, mau hadap kiri, hadap kanan, tergantung leher yang sehat. Jika mau melihat rumah tangga setiap keluarga, lihat perempuan yang ada di dalamnya. Kalau perempuan di situ cerdas, pintar, maka anak-anak pasti terbina dengan baik. Karena madrasahnya anak-anak kita ya perempuan yang ada di dalam rumah itu. Baik. Makanya kita sentuh perempuannya dulu. Baik. Nah, ini ternyata banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh ibu dan ini di bukunya juga
sebagai salah satu wanita inspiratif begitu dalam program She Can ya? Ya. Oke. Dan ini ternyata sudah keliling juga Indonesia. Iya, alhamdulillah. Untuk berbagi begitu ya? Iya, untuk berbagi, mendorong perempuan untuk membangun rantai kepercayaan diri. Untuk kita saling mendorong bagaimana supaya kita perempuan yang ada di dalam setiap rumah itu bisa menjadi perempuan yang cerdas, yang pintar dan terampil sehingga melahirkan generasi-generasi yang lebih bagus ke depan. Baik. Nah, ini kalau Anda pendengar yang sambil Anda juga yang mungkin ingin bergabung bersama kami boleh di 0821 34 kali 9440. Nah, kalau melihat ini di artikel begitu ya, termasuk di Kick Andy juga pernah diundang langsung ke sana. Iya. Ini sekaitan dengan apa yang kemudian? Karena bentuk wirausaha sosial yang kami bangun. Iya. Karena untuk menolong orang tidak menunggu kaya dulu, tetapi mau apa tidak kita ini, mau berbuat atau tidak, peduli apa tidak kita. Hostnya ini. tempo hari pernah menanyakan begitu. Iya. Kenapa kok Ibu Nur Aini mau begitu? Padahal nggak kaya. Saya bilang kalau menunggu kaya saya tidak tahu kapan saya kaya. Tapi saya mau hidup saya bermanfaat buat orang lain. Itu yang utama. Karena kata kaya itu kan relatif. Mungkin orang punya uang ratusan juta tapi merasa miskin. Tapi saya mungkin cuma punya uang 50.000, 100.000 tapi saya merasa kaya karena ada orang di sekeliling saya yang saya bisa bantu, bisa tolong dan mereka juga menyayangi saya. Itu yang utama. Dan kepuasan yang Ibu rasakan ketika bisa membantu yang lain. Ada kepuasan jika orang yang kita dampingi kita lihat berhasil dan sukses. Itu sudah banyak Ibu yang dilihat. Alhamdulillah begitu. Sudah banyak anak-anak sudah banyak yang berprestasi juga. Masya Allah. Dan mereka tentu sangat bahagia dan mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat mudah-mudahan. Ibu Eni. Yang penting kita berbuat saja. Masalah nilainya nanti biarlah Allah yang melihat. Masya Allah. Baik. Nah Ibu Eni, ini ada pendengar kita juga yang katanya terinspirasi mau seperti Ibu Nur Aini katanya. Nah tadi ini sebelum jeda iklan Ibu Nur Aini, ada pendengar kita juga yang bergabung bertanya kalau ingin membuat koperasi wanita ini seperti apa, dan mungkin Ibu Eni bisa sebagai pendiri bisa menceritakan nih awal-awal susahnya tuh gimana membangun koperasi wanita ini. Awalnya memang tidak semudah membalik telapak tangan, perlu proses yang panjang. Saya dulu cuma bertiga, bertambah 5 orang, 6 orang. Sekarang ya hampir 600 perempuan yang terlibat di kegiatan kita. Karena menerima dampak lansia saja sudah 150, belum yang anggota sekolah kita. Tetapi memulai ini jangan berharap dari uang yang banyak, tapi kemauan dulu, kemauan mental kita kuat apa enggak, berani apa tidak, ikhlas apa tidak, itu yang menjadi kunci dalam membangun koperasi kita. Karena kalau awal itu memang kadang modal kita sulit di situ, tapi kalau ada kemauan, keinginan bersama-sama itu bisa berjalan, bertahap, berproses. Saya juga awalnya begitu, dari sedikit menabung, ada simpanan pokok, simpanan wajib di anggota saya. Kemudian setelah berkembang saya membangun kemitraan dengan pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini bisa ke Dinas Koperasi, UMKM, terus ada pemberdayaan perempuan, provinsi dan kota, kita libatkan semua. Kemudian yang perlu di situ tanamkan apa visi misi kita sih sebenarnya membangun ini. Kalau saya kemari tujuan saya bagaimana meskipun awalnya saya mau sentuh nelayannya tapi susah karena seperti mata rantai setan yang susah diputus. Jadi saya berbalik menyentuh istrinya. Bagaimana istri nelayan ini yang kita dekati, ubah pola pikir, pola sikap sehingga dia mudah mengadvokasi ke suaminya untuk bergabung di koperasi kita. Karena kalau tidak ini akan menyulitkan kita untuk merekrut orang. Tapi kalau kita mau bahwa dengan tahapan-tahapan, pendekatan, rapat dan sebagainya, kemudian di dalam kelompok ini ada pembagian yang adil, maka itu akan membuat panjang lembaga kita. Karena di dalam suatu koperasi itu kan milik bersama. Kita punya anggota, kesejahteraan harus dirasa bersama-sama, kesulitan juga harus dirasa secara bersama-sama. Tapi di dalam mengelola organisasi ini bukan hal yang mudah, apalagi kita orang Sulawesi Selatan. Kita bukan orang yang mudah dikelompokkan. Kenapa kita orangnya sensitif, gampang tersinggung, suhu yang sangat panas. Tetapi kalau kita bisa mengelola dengan baik itu bisa berjalan. Jadi dari koperasi ini akhirnya berkembang.
meskipun bukan dari uang yang banyak dulu, tetapi mengelolanya dengan baik itu yang penting. Karena kalau sudah berjalan maka semua orang akan melihat kalau ada pemberdayaan di situ pasti banyak yang mau bantu kita. Ibu Nuraini coba untuk ini nggak dengan pemerintah begitu agar di semua kecamatan yang ada di Kota Makassar, kemudian di Sulawesi Selatan lah, ini betul-betul diberdayakan begitu koperasi wanita ini. Iya, saya selalu kemudian bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar juga, sering mengundang saya jadi narasumber. Kalau saya diundang narasumber, saya selalu mengarahkan begini, akan bagus di setiap kecamatan itu ada potensi lokal masing-masing. Mari kita kembangkan itu sesuai potensi lokal wilayah masing-masing. Kalau saya potensinya sumber daya ikan banyak, mengelola di situ, itu sebagian dari kecamatan yang ini ada misalnya kayak Mariso, Talo itu kan hampir sama kita, boleh di situ. Tapi kecamatan yang lain coba lihat potensinya apa nih yang bisa dikembangkan sehingga di dalam membangun usaha itu memudahkan kita. Jangan menyulitkan kita, berusaha itu harus yang menyenangkan. Artinya, kenapa menyenangkan? Karena sumber daya alam tersedia itu yang bisa kita kelola, jadi tidak sulit dalam hal bahan baku dan sebagainya. Jadi sesuaikan kondisi potensi masing-masing. Nah, kalau ini berkembang di semua kecamatan akan mudah. Dan kalau semua berkembang membangun wirausaha sosial, pemerintah tidak repot karena kan kita bisa bagian di dalamnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan kita, baik kekerasan maupun permasalahan ekonomi dan lainnya. Gitu. Baik. Nah, ini pendengar kita juga sudah bergabung, Ibu Eni. Ini beberapa pertanyaan yang ditanyakan ke Ibu Eni. Katanya tips koperasinya begitu. Konsisten sampai sekarang. Mungkin sudah banyak yang jatuh nggak bisa bangun-bangun gitu. Terus juga mungkin pendengar kita ada yang menanyakan juga, kok nggak tertarik begitu jadi biar lebih luas dirasakan manfaatnya anggota legislatif misalnya atau pemimpin begitu di daerah. Dan ada yang menanyakan juga untuk mendapatkan hasil olahan Ibu Eni dan juga ibu-ibu yang ada di Kecamatan Ujung Tanah bisa dapatkan di mana katanya. Tapi sebentar kita jawab Bu Eni di segmen selanjutnya. Nah, pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami bertanya ke Bu Eni, kami ucapkan terima kasih. Anda masih boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 08213 4 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 4123 kali. Anda juga bisa menyaksikan, selain mendengarkan tentunya bisa menyaksikan tayangan ini, tonton apa yang Anda dengar melalui streaming YouTube RRI Makassar dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan nanti setelah acara ini selesai juga tetap ada siaran tundanya, jadi Anda bisa lihat langsung Ibu Eni ya yang tadi terlewatkan dari awal. Kami jeda dulu sejenak, pendengar, tetap bersama kami dalam Kiprah Desa bersama wanita inspiratif Ibu Hajiah Nuraini, pendiri Koperasi Wanita Fatimah Az-Zahra. Segala pekerjaan tidak ada yang benar. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini, benar-benar anak tidak tahu diri. Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Wah, mau kemana Bu pagi-pagi begini? Kenapa si kecil nangis terus? Saya mau periksa ke Posyandu, Bu. Hari ini kan jadwal pemeriksaan. Kok repot-repot? Anak saya sampai besar tidak pernah saya bawa ke Posyandu. Di rumah banyak pekerjaan, Bu. Ya, memang sedikit repot, Bu. Tapi tak apa. Perkembangan anak kan perlu dikontrol. Berat badan, tinggi badan, serta gizinya sudah cukup apa belum? Bu, apa di Posyandu itu tidak dipungut biaya? Ya tidaklah, Bu. Gratis. Kan sudah disiapkan oleh pemerintah. Bahkan diberi makanan tambahan lagi. Pantas aja anak-anak sehat karena ibunya pintar. Keluarga sejahtera dan sehat mendukung terciptanya generasi cerdas dan tangguh. Generasi yang sehat di tangan ibu yang bijak. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar.
RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam siaran pengarus utamaan gender di Lintas Makassar siang, dan kita masih bersama dengan Ibu Haja Nuraini, pendiri Koperasi Wanita Fatimah Az-Zahra ya. Nah, untuk Anda yang penasaran dengan beliau, pendengar, ini banyak artikel-artikel tentang beliau juga yang pernah tampil juga di talk show inspiratif dan edukatif Kick Andy, diundang di TV nasional, kemudian juga mendapat penghargaan begitu ya di berbagai tempat, termasuk ini sebagai pembicara juga beliau berbagi apa-apa yang telah dilakukan begitu. Termasuk ini banyak sekali muncul di media-media begitu ya untuk publikasi, termasuk pemberian penghargaan nih, kami bacakan pendengar beberapa ya dari hasil apa yang hasil kerja Koperasi Wanita Fatimah Az-Zahra ini. Menerima peniti emas sebagai kader pengabdian 25 tahun, kemudian piagam penghargaan sebagai kader terbaik tim penggerak PKK Kecamatan Ujung Tanah, kemudian juara lomba UKM pengolahan hasil perikanan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dari Gubernur Sulawesi Selatan. Bu Eni, saya nggak bisa baca semua, banyak sekali. Oke, Bu Eni, tadi ada yang menanyakan juga pendengar kita, bagaimana sih tipsnya? Bukan jatuh, mungkin pernah begitu, ada kendala-kendala, sering jatuh, tapi ini bangkitnya naik, alhamdulillah begitu, dan melebarkan sayap dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan begitu, dan dampaknya sangat terasa. Menjawab pertanyaan pendengar kita, tipsnya Bu Eni. Itulah saya bilang tadi, kemauan, keinginan kita, mental kita yang perlu kita persiapkan. Ya. Saya juga mengalami proses jatuh bangun, pernah ditipu, pernah diperlakukan tidak nyaman, apalagi di kondisi pandemi kemarin 2 tahun terakhir ini sempat mengalami kerugian luar biasa. Tetapi itulah kita harus punya perencanaan yang bagus di dalam membangun usaha. Kenapa? Ada masa tertentu, ada errornya. Nah, di situ kita harus persiapkan, sudah berhitung bahwa di saat terjadi error ini masih ada yang bisa saya lakukan di sini. Kemudian dalam setiap kesulitan itu pasti ada peluang yang bisa kita lakukan. Kemarin di pandemi itu, di saat semua toko tutup, di situ kelihatan hampir tidak ada peluang. Tapi buat saya itu adalah peluang yang luar biasa buat saya. Misalnya, toko tutup, orang-orang takut ke pasar, takut keramaian dan sebagainya. Kami di pesisir, di Pautere, ini adalah peluang untuk menghadirkan pasar ke rumah konsumen. Jadi kami menjadi jual jasa untuk mengantarkan kebutuhan konsumen di rumah mereka, butuh sayur, butuh ikan dan sebagainya, kita mengantar tetap ikut aturan prokes. Jadi online begitu ya? Iya, online dan ada pengantaran, tetapi ikut aturan prokes kita. Menjaga ini, jadi kesulitan itu ada peluang yang sangat bisa kita manfaatkan. Sama kalau kita terjatuh, jangan kita terjatuh ya berada di zona nyaman jatuh itu. Sama kalau saya menyampaikan keluarga, jangan berada zona nyaman mau dikasihani terus. Tetapi bagaimana kita bangkit, bagaimana tangan kita harus di atas, karena kalau tangan di bawah itu yang kita pegang yang kecil-kecil saja. Tapi kalau tangan kita di atas maka yang besar-besar kita pegang. Yeah. Nah, itulah yang mendorong kita mendorong orang bagaimana termotivasi untuk itu. Tidak ada orang yang sedih, tidak ada orang yang berduka bila mengalami kesulitan hidup. Tapi bagaimana kita melewati itu masanya. Seperti kita dikejar anjing gila kan bisa lompat sampai 2 meter. Nah, begitu pula kalau kita kepepet pasti menjadi. Saya kan the power of kepepet. Kalau tidak kepepet suami meninggal, mungkin saya tidak kreatif sampai sekarang. Mungkin saya tidak ada di hadapan pendengar yang sekarang untuk bisa berbicara, karena saya tidak pernah mengalami, jadi tidak tahu berbicara. Tapi karena saya pernah berada di proses yang sangat rendah, maka saya harus bangkit dari proses itu, bahwa
Allah itu memberi ujian untuk naik kelas, bahwa kita itu dalam kesulitan pasti bisa dapat suatu momen untuk bangkit dari situ. Dan selama mau usaha, mau berjalan, pasti ada. Jangan duduk diam, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita berbuat? Itu buat saya, tipsnya saya begitu. Yang kita lawan sebenarnya diri kita sendiri. Sama dalam berusaha, yang kita lawan sebenarnya diri kita sendiri. Sama orang yang mengalami kekerasan, dia bisa lepas dari jeratan kekerasan itu kalau dia mau. Jangan zona ketakutan untuk takut memulai, karena di dalam suatu usaha itu yang perlu berani apa enggak, mau apa tidak, berani atau tidak, itu yang menjadi kuncinya. Baik, ini ada yang bertanya juga, Ibu, menjalin kerjasama dengan mitra-mitra itu seperti apa katanya? Jadi kita harus berani menjemput bola, jangan menunggu bola, jangan menunggu orang bantu kita, tapi kita mendatangi. Saya dulu sangat rajin ke Pemkot, datangi apa kegiatan mereka, saya perlu informasi supaya saya bisa berbuat. Kan mereka juga kadang mau cari kita, tapi kita Makassar ini kan sangat luas, apa cari bagaimana kita mendatangi bola itu untuk memperkenalkan. Saya rajin datang, ini kelompok saya, kegiatan kita, aktivitas kami ini. Kalau Bapak membantu dari segini, silakan, kami membuka ruang. Kita membuka ruang dengan siapa saja. Jangan membuka ruang ke orang mengharap orang itu kasih uang kita, bantu langsung kita. Tidak, itu kan perlu proses. Orang rata-rata berkelompok begini kan menunggu dikasih uang, menunggu dibantuan. Jadi bangun kelompok karena bantuan, akhirnya kan tidak bisa panjang. Tetapi kalau kita bangun kelompok untuk sejahtera, untuk menyelesaikan masalah di lingkungan kita, itu pasti ada jalan meskipun prosesnya berliku-liku. Perlu keberanian, perlu kerja keras, perlu berjalan dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Baik. Nah, harapan ke pemerintah apa, Ibu? Mungkin juga termasuk untuk pengembangan koperasi wanita atau sejenis yang dilakukan oleh Ibu, apa yang perlu dilakukan? Kami berharap dengan pemerintah Kota Makassar paling tidak kami menjadi inspirasinya untuk bisa dilakukan, bisa diterapkan di tempat yang lain juga. Tapi kami tidak bisa juga berdiri sendiri kalau tidak ada dibantu oleh pemerintah sebagai ujung tombak untuk bekerja sama. Pemerintah adalah bagian dari kita dan kita adalah bagian dari pemerintah secara bersama-sama untuk menyelesaikan ini. Paling tidak saya alhamdulillah karena hubungan dengan baik pemerintah, apa yang saya butuhkan dimudahkan. Saya butuh haki, difasilitasi, dikasih informasi begini nih solusinya kalau mau dapat ini dan sebagainya. Saya mengidentifikasi wilayah saya, ada beberapa perusahaan besar di wilayah saya, terutama CSR Pertamina. Di situ hak saya sebagai warga negara, saya harus datangi dia, menjelaskan program saya sehingga kerja sama kami berjalan terus. Mudah-mudahan dengan pemerintah tidak terputus, tapi terus melakukan juga pembinaan ke kita. Kami juga bukan orang yang sempurna, masih beberapa aspek yang perlu dibantu. Dan kami selalu siap untuk itu, untuk bekerja sama untuk kebaikan bersama sih. Ya. Nah, tadi ini ada yang penasaran juga, katanya bisa mendapatkan di mana. Kalau melihat di bukunya Ibu Nurhaini, pendengar, ini banyak sekali macam olahan begitu. Ada kerupuk daun kelor, kerupuk ubi, rumput laut, tortilla pisang, ada olahan abon, sampai sudah pakai mesin loh Bu ini. Iya, alatnya kemarin difasilitasi oleh CSR supaya produk kami lebih higienis, lebih baik. Produk-produk saya sudah masuk di beberapa di toko oleh-oleh. Semua di toko oleh-oleh, yang penting kita kan advokasi ke mereka, dalam alhamdulillah biasa terima produk kita. Ya, oke. Wow, ini kue baru rasa lengkap, nugget juga lengkap. Itu diantar, jadi abon. Bukan saya semua yang produk, tapi saya sudah bikin kelompok-kelompok kecil binaan-binaan kita di luar, sisa kita bantu pasarkan untuk masuk ke toko-toko. Gitu. Masya Allah. Nah, ini bisa mendapatkannya di mana, Bu? Mungkin ada online kah? Atau nomor kontak yang bisa dihubungi kah? Begitu. Bisa dapat di semua toko oleh-oleh yang ada di Makassar. Toko oleh-oleh, atau langsung ke Patingalo, kita punya outlet di rumah itu bisa langsung untuk melihat juga, biasa untuk melihat, untuk belajar juga, kami selalu terbuka, untuk berbagi dengan teman-teman. Jadi ini ternyata pintu terbuka lebar untuk Anda yang semua belajar begitu ya. Betul. Melihat langsung, saya juga tertarik loh Bu. Nanti saya cek-cek deh, soalnya banyak di YouTube juga ya. Tayangan Ibu Nurhaini. Dan ini produknya kemasannya juga sangat menarik loh Bu. Sampai dipikir begitu kemasannya yang bagus. Ini kalau melihat pendengar, ini Anda yang lihat begitu ya. Olahan-olahan makanan khas Makassar, abon ikan tuna Fatima Azahra. Kenapa bukan
Koperasi Nur Aini. Kasih nama Fatimah Azahra itu. Fatimah Azahra adalah salah satu putri Rasulullah buat kami umat Islam. Itu salah satu perempuan yang dijanjikan masuk surga. Dan inspirasinya juga dari saya. Harapannya anggota saya bisa masuk surga semua. Amin ya Allah. Baik. Nah pendengar, ini kita sebenarnya masih mau lanjutkan panjang. Ini saya baca di salah satu artikel kisah inspiratif Nuraini sukses setelah gagal bunuh diri. Terus juga tadi ada yang masih menanyakan kenapa nggak jadi mencoba untuk jadi pemimpin begitu, anggota legislatif misalnya, biar lebih terasa luas kebermanfaatannya. Tapi saya mau tahan deh Bu, biar pendengar kita penasaran di edisi lain begitu ya, khusus membahas mengenai profil perjalanan hidup Ibu begitu, biar kita juga lebih mengenal. Saya penasaran kenapa sih Ibu Nuraini sukses setelah gagal bunuh diri, ceritanya itu gimana. Tapi kita tahan pendengar di episode selanjutnya karena kita dibatasi oleh waktu juga. Terima kasih Bu Nuraini. Bu, saya dapat kenang-kenangan ini. Masya Allah, saya dapat ini pendengar ya, kenang-kenangan buku Nuraini dan Pemberdayaan Wanita Pesisir ya. Nah Ibu tadi juga menyampaikan bahwa Anda juga bisa datang langsung begitu ya ke Koperasi Fatimah Azahra untuk melihat, termasuk juga olahannya seperti apa. Mungkin juga bukunya ada di sana untuk Anda yang penasaran seperti apa. Nanti saya mau deh, habis dari sini saya sudah penasaran untuk membaca lebih lengkap seperti apa begitu ya. Ibu yang sangat inspiratif dan ini Masya Allah begitu sangat rendah hati ya. Baik, dan terima kasih banyak Ibu Haja Nuraini sudah berbagi cerita, berbagi inspirasi untuk pendengar wanita di sesi pengaruh utamaan gender era di Makassar. Insya Allah kapan-kapan kita janjian Bu ya, bertemu kembali berbagi cerita mengenai profil dari Ibu Haja Nuraini. Terima kasih Bu Nuraini, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar, demikian kebersamaan kita dalam sesi pengaruh utamaan gender bersama Ibu Haja Nuraini. Beliau wanita inspiratif, Ketua Koperasi Wanita Fatimah Az-Zahra. Dan mudah-mudahan pendengar ada banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan, ada banyak inspirasi dari obrolan-obrolan kita selama kurang lebih 1 jam. Saya Idam Malik yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.